Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada salah seorang sahabat yang juga berada di kelas, Coach Mario, yang punya persoalan hidup, ya, persoalan hidup. Alhamdulillah dari sisi rezeki Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan rezeki, ya, ratusan juta bahkan miliaran, ya, ratusan juta bahkan miliaran. Nah, ujiannya ketika kita sudah mendapatkan uang miliaran, ya, ratusan juta miliaran, ujiannya adalah di keluarga. Ya, biasanya ketika kita punya uang yang banyak, kita menjadi tulang punggung gitu ya. Kita punya adik, ya, kita punya kakak, ya, butuh 10 juta, tiap bulan kita kasih 10 juta. Begitu juga kakaknya kita kasih 10 juta misal. Nah, ketika kita sudah terbiasa memberikan uang yang namanya rizki, maka suatu saat kita nggak ada nih uangnya nih. Nah, ketika uangnya nggak ada, kita tidak bisa ngasih. Ya. Adik-adik kita ini biasa dikasih 10 juta, tidak kita kasih. Nah, ketika tidak kita kasih uang, maka mereka ngomong di belakang. Ya. Mereka ngomong di belakang, bahkan bisa memfitnah. Nah, kejadian ini membuat trauma. Ya. Membuat trauma. Kita trauma sehingga pada akhirnya kita menjauh dari keluarga tersebut. Nah, ketika hal ini terjadi, apa yang harus kita lakukan gitu. Maka kalau dari mana rezeki, solusi yang paling terbaik ketika kita ada persoalan adalah garpu tala. Ya, pejamkan mata, ya, berdoa, ya Allah berikan satu ayat yang terbaik atas persoalan yang membuka. Nah, nanti apa hasil garpu talanya? Nah, misal coach saya sudah garpu tala tapi tidak mempan, gimana solusinya? Baik. Akan saya berikan solusi berdasarkan pengalaman. Jadi begini, pada hakikatnya ketika kita bersedekah, ya, memberikan adik, keluarga atau siapapun, itu bukan untuk mereka, tapi untuk kita. Coba ingat-ingat lagi, apakah ketika kita bersedekah kepada keluarga, harta kita bertambah, kemudahan-kemudahan bertambah? Maka biasanya mayoritas iya, dipermudah. Nah, ketika kita sedang tidak ada, ya, kita tidak memberikan mereka, biasanya rezeki kita yang berkurang juga. Gitu. Karena pada hakikatnya kita beri ataupun tidak, Allah tetap berikan mereka rezeki. Misal kita punya adik 5, kita kasih masing-masing 2 juta, berarti 10 juta setiap bulan. Maka 10 juta setiap bulan ini ketika kita tidak kasih, Allah tetap akan kasih mereka 10 juta. Jalannya berbeda. Bisa dengan mereka bekerja, berbisnis sehingga dapat 2 juta. Atau dengan cara lainnya. Tetap mereka akan dapat rezeki meskipun tidak dari kita. Sebenarnya kita harus bersyukur ketika mereka mendapat rezeki melalui perantara kita. Kenapa? Karena kita dapat keutamaan dan rezekinya berlipat. Ya, ketika mereka dapat 10 juta dari yang lain, kita nggak dapat apa-apa. Tapi ketika mereka dapat 10 juta dari kita, maka Allah akan balas minimal 10 kali lipat. Berarti kita akan dapat rezeki 100 juta. Lalu, coach, bagaimana ketika saya sudah trauma karena saya diomongin di belakang, karena saya tidak ngasih mereka lagi, ya. Maka yang harus kita lakukan, ya, ketika kita tidak bisa melakukan apapun, kita absensi karena Allah dulu. Praktekkan absensi karena Allah setelah 40 hari. Ya, setelah 40 hari itu kita lihat apakah masih ada traumanya. Biasanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, setelah kita praktek absensi karena Allah, semua persoalan akan selesai, insya Allah. Maka teman-teman punya persoalan, praktek dulu absensi karena Allah selama 40 hari. Ketika persoalannya masih ada atau belum selesai 100%, boleh nanti di WA saya, kita diskusi lagi teman-teman ya. Baik, itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah Subhanahu Wa Taala menampun. Intinya ketika kita ada persoalan, itu salah kita perbanyak istighfar. Istighfar perbanyak. Baik, kita beristighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.